Kembali bersama kami di Green Economic Forum bersama dengan Direktur Utama PT Waskita Karya. Dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, Pak Destiawan. Tadi sudah dibahas begitu ya proyek-proyek yang tengah dikerjakan oleh Waskita Karya terkait dengan infrastruktur hijau ataupun juga green infrastructure. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan tentunya adalah terkait dengan rencananya nanti di Ibu Kota Negara Baru. Ini menarik ya Pak ya, karena memang dari berbagai aspek ini dibahas terkait dengan sertifikasi Green Toll Road, kemudian juga bendungan dan juga green building. Nah, ini kira-kira sejauh ini detailnya seperti apa, Pak? Eh, Pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian PUPR ya, sedang menyiapkan desain ya, maupun proses administrasi untuk ditenderkan. Nah, sebagian dari proyek-proyek itu ada design and build. Jadi supaya mempercepat, jadi tendernya adalah tender design and build yang mengarah pada green construction ya, bahkan baik itu infrastruktur maupun buildingnya. Nah, green construction-nya ini fokus nanti pada pelaksanaannya. Jadi selain lingkungannya yang harus diperhatikan ya dalam pelaksanaan pembangunan, jadi tidak asal motong tanaman, kemudian galian yang banyak dan besar. Nah, ini harus memperhatikan bagaimana kecuraman tebing, kemudian galian itu seminimal mungkin. Nah, pohon-pohon yang ada diupayakan untuk tetap ada dan bangunan kita menyesuaikan dengan lingkungan itu. Gitu. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, ini kontraktor pun juga harus mempunyai planning ya dalam pelaksanaan itu seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi dalam pengelolaannya itu misalnya di mana membuang limbah, sisa beton ya. Terus kemudian bagaimana menangani solar untuk kendaraan, untuk alat berat, untuk genset ya. Ini dimanage dengan baik ya kan, supaya itu tidak mengganggu, tidak merusak lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian dalam operasional pun ini diupayakan adalah penggunaan kendaraan-kendaraan listrik gitu ya. Jadi mungkin kalau alat berat masih menggunakan bahan bakar solar, tapi kendaraan operasional manajemen ya, ini baik motor maupun mobil, ini ke depan kita harus siapkan itu menggunakan kendaraan listrik. Sehingga lingkungan itu nanti menjadi lingkungan yang bersih dalam pelaksanaannya sampai bangunan-bangunan ini nanti selesai. Jadi bukan bangunannya saja, tapi dalam pelaksanaannya ini dikelola secara green gitu ya. Jadi environment green, jadi lingkungannya itu tetap bersih sehingga para pekerja pun nanti juga bisa bekerja dengan nyaman dan tetap sehat. Ya, sehingga pada saat jadi ini lingkungan itu maupun bangunan ini sudah dalam suasana yang baik dan lingkungan yang hijau. Gitu, Mbak. Oke, baik. Oke, kita beralih ke topik lainnya nih Pak. Sejauh ini apakah sudah ada kontrak baru di sepanjang tahun 2022 ini atau justru masih ada kontrak yang carry on dari tahun 2021 lalu? Ya, carry over dari kontrak tahun 2021 kami masih memiliki senilai atau sebesar 36 triliun. Ya, target kami tahun ini 38 triliun dan sampai dengan triwulan 1 itu kami telah sampai dengan bulan Mei pas kita telah memperoleh kontrak baru sebesar 8 triliun. Ya, jadi kira-kira 20% lah, 25% lah dari target. Ya. Dan kami harapkan nanti di akhir tahun ini bisa mencapai kalau proses-proses tender, ya khususnya tender IKN ini dimulai di bulan Juli ya, karena pemerintah mentargetkan di tahun 2024 ini sebagian besar proyek itu selesai. Jadi kami hanya punya waktu pendek ini. Jadi kalau Juli nanti proses tender, Agustus mulai kegiatan fisik, diharapkan nanti di pertengahan Juli udah harus selesai. Jadi efektif hanya 2 tahun. Ini yang menjadi tugas berat kami dalam menyiapkan timnya supaya yang diharapkan pemerintah dalam hal ini juga Presiden, proyek ini dikerjakan dengan
green construction, terus kemudian proyeknya juga hasilnya itu menjadi bangunan yang juga berkualifikasi green, ini bisa tercapai. Nah, dalam lingkungan pelaksanaannya pun para pekerja juga sudah beradaptasi nanti dengan lingkungan pekerjaan yang diharapkan seperti itu. Itu Oke. gambarannya. Oke, baik. Lantas seperti apa Pak untuk ekspansi begitu untuk proyek-proyek dari Waskita Karya sendiri sejauh ini? Apakah memang sudah rencana-rencana juga begitu terkait dengan mungkin green toll road, kemudian juga green building atau seperti apa? Ya, jadi kalau untuk target ya dari tadi saya sampaikan 30 triliun ini adalah berupa infrastruktur, ada building juga ya. Nah, dari beberapa proyek ini ya, sebagian adalah proyek green ya. Yang ini diharapkan akan terus berkembang untuk mendorong green economic tadi gitu. Nah, termasuk juga beberapa proyek yang kami sasar di luar negeri, ya, nanti ini akan kami manage seperti itu. Ya, sehingga ya bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri pun Waskita akan membangun dengan konsep tadi green construction, gitu ya, supaya ya kita tidak berpikir tentang Indonesia saja, tapi berpikir tentang dunia, ya supaya dunia ini kembali menjadi dunia yang hijau dengan lingkungan yang nyaman, pengurangan polusi, sehingga ini membuat manusia dapat hidup lebih nyaman dan lebih baik. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali Bapak Destiawan telah bergabung bersama kami selaku Direktur Utama dari PT Waskita Karya. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, dan demikian Green Economic Forum akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.